Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anakku, terutama anak kelas 2 SD Istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat walaupun masih harus tetap belajar di rumah. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan bahas uji kemampuan bab 12 tentang kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Kita berdoa bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-sholihin. Amin. Bisa dibuka bukunya halaman 108 uji kemampuan. Kalian siapkan pensilnya, kita bahas bersama. Bagian A, pilihlah jawaban yang tepat. Nomor 1, Nabi Lut alaihi salam tinggal bersama kaum, masih ingat ya, kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam ya. Nabi Lut alaihissalam tinggal bersama kaum A. Samud, B. Sadum, C. Babilon. Jawabannya adalah B. Kaum Sadum. Nomor 2. Keluarga Nabi Lut alaihissalam yang tidak beriman ialah A. Anaknya, B. Bapaknya, C. Istrinya. Nah, ini jawabannya adalah yang tidak beriman itu adalah istrinya. Jadi nomor 2 itu C jawabannya. Lanjutkan nomor 3. Siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpa umat kaum Nabi Lut alaihissalam adalah A. Banjir, B. Hujan, C. Gempa dan hujan batu. Pastinya jawabannya itu yang C, gempa dan hujan batu. Kemudian nomor 4, kaum Sadum menantang Nabi Lut alaihissalam agar didatangkan A, nikmat, B, azab, C, rejeki. Nomor 4 jawabannya B, yaitu azab. Nomor 5. Setiap orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir hayatnya akan A. diberi pahala, B. disiksa, atau C. dimasukkan surga. Nah, kalau yang durhaka pasti akan disiksa. Jadi jawabannya nomor 5 B. Sekarang nomor 6. Orang yang beriman dan berbuat kebaikan akan dimasukkan ke dalam A. surga, B. neraka, C. jahanam. Nah, ini kebalikannya. Untuk orang yang beriman itu adalah mereka akan masuk ke surga. Jadi nomor 6 jawabannya A. Nomor 7. Kaum Nabi Lut alaihi salam adalah orang berbuat A. kebaikan, B. kejahatan, C. kedamaian. Nah, kaum Nabi Lut, kaum Samud itu adalah orang yang berbuat kejahatan. Nomor 7 jawabannya B. Selanjutnya nomor 8, perhatikan ya, harusnya Nabi Lut alaihissalam hidup menetap di desa Sadum atau Sodom di negeri Yordania. Harusnya seperti itu ya. Nabi Lut alaihissalam hidup menetap di Sadum atau Sodom, Yordania. Nomor 9.
malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengazab kaum Sadum berjumlah A. 3, B. 5, C. 7. Nah, masih ingat ya, malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengazab kaum Sadum itu berjumlah 3 malaikat. Jadi jawabannya nomor 9 itu A. Kemudian nomor 10, para malaikat itu menyamar menjadi A. perempuan cantik, B. pemuda tampan, C. laki-laki tua. Nah, kita sudah mengetahui dari cerita Nabi Lut bahwa para malaikat itu menyamar menjadi pemuda tampan. Jadi nomor 10 jawabannya B. Selanjutnya halaman 109 bagian B. Isilah titik-titik di bawah ini. Ada 10 soal. Kita lihat bersama. Nomor 1, keluarga Nabi Lut alaihi salam yang tidak beriman adalah, jawabannya pasti sudah pada tahu ya, istri Nabi Lut alaihi salam. Nomor 2, Nabi Lut alaihi salam masih saudara dengan Nabi, ayo siapa? Jawabannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian nomor 3, Nabi Lut alaihi salam menetap di sebuah dusun yang bernama, nah ini dusun atau desa yang bernama Sadum atau Sodom. Makanya yang hidup di negeri Sodom itu disebut dengan kaum Sodom atau kaum Sadum ya. Karena daerahnya, tempatnya namanya Sadum atau Sodom. Nomor 4, kaum Nabi Lut alaihissalam jika diberi nasihat mereka itu akan menantang didatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itu tidak mau diberi nasihat itu ya. Bahkan yang dinasehati oleh Nabi Lut alaihissalam, mereka malah menantang untuk didatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya nomor 5, Nabi Lut alaihissalam selalu mengajak masyarakat Sadum ke jalan kebenaran ya. Kaum Sadum itu mereka suka melakukan kejahatan, kemaksiatan. Kemudian Nabi Lut diutus Allah untuk mengajak mereka ke jalan yang benar, tapi mereka tidak mau. Nomor 6, ketika diejek umatnya, Nabi Lut alaihissalam selalu bersabar dan berdoa. Dan ini dilakukan beberapa kali ya, tidak 1 atau 2 kali untuk menasehati atau berdakwah kepada kaum Sadum itu. Makanya Nabi Lut alaihissalam ini termasuk Nabi yang sangat sabar dan selalu berdoa kepada Allah, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan nomor 7, para malaikat datang ke dusun Sadum untuk memberikan azab kepada kaum Sodom. Jadi malaikat itu diutus oleh Allah untuk memberikan azab kepada kaum Sodom. Nomor 8, para malaikat itu sebelumnya menjadi tamu Nabi. Para malaikat itu sebelumnya menjadi tamu Nabi Lut alaihi salam. Kemudian nomor 9, siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Sadum datang pada waktu. Nah, kaum Sadum akan melihat tamunya Nabi Lut alaihissalam ya, karena mereka penasaran. Tamunya Nabi Lut katanya tampan-tampan, jadi mereka tertarik. Padahal malaikat itu datang untuk memberikan azab kepada mereka, kaum Sadum itu.
Kemudian nomor 10. Dusun Sadum terletak di negara, nah ini. Dusun Sadum terletak di negara Yordania, ya. Di negara Yordania. Kita lanjutkan bagian C. Jawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Bagaimana isi doa Nabi Lut alaihi salam setelah terus diejek oleh kaumnya? Nah, jawabannya ada di bawah ini ya. Bisa dilihat. Isi doa Nabi Lut alaihi salam adalah, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu." Nah, doa Nabi Lut alaihissalam ini ada di surah Al-Ankabut ayat 30 ya. Bisa lihat di buku panduannya ada di halaman 105. Qala rabbi'nsurni 'alal qaumil mufsidin. Kemudian Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu." Kemudian nomor 2, bagaimana keadaan umat Nabi Lut alaihi salam yang beriman kepada Allah ketika datang siksaan Allah Subhanahu wa taala? Nah, jawabannya, umat Nabi Lut alaihi salam yang beriman selamat bersama Nabi Lut alaihi salam pindah dari Sodom sebelum datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum datangnya azab, Allah mengirimkan malaikat itu mengabarkan kepada Nabi Lut untuk segera pindah bersama pengikutnya yang beriman kepada Allah dan Nabi Lut alaihissalam. Jadi mereka selamat ya sebelum datangnya azab dari Allah untuk kaum Sadum. Dilanjutkan nomor 3 bagian C. Apa yang dikatakan kaum Nabi Lut alaihissalam ketika diperingatkan akan siksaan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya mereka mengatakan, "Datangkanlah siksaan Allah itu, hai Lut, sekiranya engkau orang yang benar." Nah, ini yang dikatakan kaum Sadum kepada Nabi Lut alaihissalam ketika mereka diperingatkan akan siksaan Allah. Jadi mereka malah menantang ya dengan mengatakan, "Datangkanlah siksaan Allah itu, hai Lut, sekiranya engkau orang yang benar." Nomor 4, sebutkan contoh kedurhakaan masyarakat Sadum. Nah, apa saja? Sudah dijelaskan di awal bahwa masyarakat Sadum ini punya kegemaran yang tidak baik ya. Mereka gemar melakukan kejahatan, perampokan, dan pembunuhan. Itu mereka sudah terbiasa melakukan itu. Dan satu lagi yang sangat tercela yaitu mereka menyukai sesama jenis yang disebut homoseks. Dan ini tidak boleh ya, karena menyalahi fitrah kita sebagai manusia. Selanjutnya nomor 5. Apa hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Nabi Lut alaihissalam? Jawabannya adalah Allah mengutus beberapa malaikat untuk menurunkan azab berupa gempa yang sangat dahsyat, disertai angin yang sangat kencang dan hujan bebatuan yang membuat kaum Sadum ini hancur semuanya, tidak bersisa, mereka mati bergelimpangan. Nah, kemudian kita ke kreativitas. Lihat halaman 110. Hubungkan dengan memberikan huruf dari pernyataan sebelah kiri dengan pernyataan sebelah kanan. Jadi tinggal
kita tuliskan abjadnya saja ya. Ada di halaman 110. Kita mulai dari yang paling atas ya. Saudara Nabi Lut alaihissalam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalian tuliskan huruf abjad D ya untuk yang paling atas. Yang D itu berarti Nabi Ibrahim. Saudara Nabi Lut alaihissalam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, sebuah dusun tempat Nabi Lut alaihissalam menetap. Kalian tinggal menuliskan A, yaitu Sadum. Yang ketiga, keluarga Nabi Lut yang tidak beriman ialah B, istrinya. Kemudian yang keempat, surah dalam Al-Quran yang berisi doa Nabi Lut alaihissalam. Nah, tadi sudah disebutkan ya, surah Al-Ankabut ayat 30. Berarti kalian tinggal tuliskan abjad E. Yang terakhir, yang kelima, para malaikat datang berwujud pemuda tampan. Jadi tinggal dituliskan abjad C. Nah, alhamdulillah kita sudah mengisi uji kompetensi ya. Uji kemampuan bab 12 tentang kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Sekarang Bu Erna ada tugas nih buat kalian semuanya ya. Silahkan tuliskan 3 hikmah atau keteladanan dari kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaum Sodom yang sudah kita pelajari bersama-sama ya. Nanti jawabannya ditulis di buku catatan, kemudian fotokan dan kirimkan ke WA Bu Erna. Demikian dari Bu Guru, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.